Fadila? Hadir, Bu. Ya. Ahmad Brasya? Hadir, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian ingat tentang materi pada minggu yang kemarin? Ya. Tentang apa? Hukum Archimedes. Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum Archimedes. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali tentang hukum Archimedes, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis melalui aplikasi Quizizz. Kita mulai ya. Ada 5 soal, silakan. Gambar di layar. Ini gambar apa? Balon jeram. Ya, ini orang banyak melakukan balon jeram ya. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, Saka. Mengapa pada saat air jeram arus akan bertambah deras ketika melewati celah sungai sempit? Iya, bagus sekali pertanyaannya tadi. Mengapa saat arus jeram arus sangat deras ketika melewati celah sempit? Nah, peristiwa ini sebenarnya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang asas kontinuitas. Setelah mempelajari asas kontinuitas hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan percobaan asas kontinuitas, peserta didik dapat menerapkan konsep asas kontinuitas untuk memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, setelah melakukan kerjasama dalam percobaan asas kontinuitas, peserta didik dapat berpikir secara kritis, menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep asas kontinuitas. Tiga, peserta didik dapat menerapkan konsep asas kontinuitas untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan asas kontinuitas. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan buku paket. Akan kalian bagikan paketnya. Silakan kalian buka di halaman 90 sampai dengan halaman 92. Silakan kalian baca. Ibu berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan kalian baca.
kalian baca tadi, apa penerapan dari asas kontinuitas? Saya Bu, jadi penerapan asas kontinuitas dalam sehari-hari itu ketika kita ingin menyiram tanaman menggunakan selang. Jadi di saat kita ingin menyiram menggunakan selang, itu selangnya yang bagian ujung itu ditekan sehingga airnya itu keluar dengan deras dan juga jangkauannya lebih jauh gitu. Ya, benar sekali. Itu tadi adalah penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan di layar. Ya. Ini awalnya airnya keluar melewati selang seperti ini. Kemudian bagian atasnya dikasih tutup, tapi dikasih lubang bagian ujung. Nah, kita pacarannya seperti itu. Jadi pacarannya jadi jauh ya. Oh iya. Ya. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan ini, apa yang ada di pikiran kalian? Saya Bu, mengapa selang ketika ditutupi dan di ujungnya diberi lubang yang kecil, pancaran airnya bisa jadi lebih deras dan juga jangkauannya bisa jadi lebih jauh Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa tadi ketika bagian selang ditutup, bagian permukaannya ditutup, kemudian diberikan lubang, air yang keluar begitu deras dan jangkauannya jadi jauh ya? Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Silakan. Izin menjawab Bu, bagian ujung selang ditutupi dan diberi lubang kecil artinya memperkecil luas permukaan selang yang mengakibatkan air yang keluar menjadi sangat deras dan jangkauannya jauh. Ya, benar sekali. Jadi lubang yang kecil tadi permukaannya menjadi kecil ya. Permukaannya jadi kecil sehingga kelajuan air yang keluar menjadi deras dan jangkauannya jauh. Benar sekali. Sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok diskusi. Silakan kalian bergabung di kelompoknya yang sudah ditetapkan kemarin. Silakan bergabung. Yang akan kalian kerjakan dalam diskusi kelompok. Ini LKPD video. Silakan buka linknya. Dia linknya ya. Pilih yang aliran. Ya, pilih aliran, kemudian pilih flux. Ya. Kemudian kamu atur diameter pipa satunya sesuai yang ada di LKPD. Mana LKPD ini? Ya, ini dulu. LKPD-nya ini. Atur diameter pipa satunya dulu 1,2. Kemudian diameter pipa 2-nya 5,6.
silakan dua kelompok yang presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 4 dengan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 4 dulu yang maju. Silakan semua anggota kelompoknya maju ke depan. Jika luas penampang pipa diperbesar, maka kelajuan aliran air akan semakin kecil dan juga sebaliknya. Tabel hasil pengamatan. Luas penampang 1A1 meter 1,2. Kelajuan pada penampang 1 ke 1 press 4,7. Debit air pada penampang 1 pusat sama dengan A kali T M kuadrat kali second 5,64. Luas penampang 2 A2 meter 5,6. Kelajuan pada penampang 2 I2 per second 0,9. Debit air pada penampang 2 I2 sama dengan A kali T M kuadrat kali second 5,04. Yang kedua, luas penampang 1 ke 1 meter 1,4. Kelajuan pada penampang 1 di 1 meter per second 3,6. Debit air pada penampang 1 Q1 sama dengan A kali T M kuadrat kali F sama dengan 5,04. Luas penampang 2 A2 meter 6,4. Kelajuan pada penampang 2 P2 M meter per second 0,8. Debit air pada penampang 2 Q2 sama dengan A kali T M kuadrat kali second 5,12. Yang ketiga 1,7 2,9 4,93 7,2 0,7 5,004. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika air digantikan dengan jenis fluida lainnya, apakah pengaruh luas penampang terhadap kelajuan aliran yang dihasilkan akan sama? Ya, silakan menanggapi pertanyaan dari Marta. Baik, tentu saja Bapak. Jadi pengaruh luas penampang terhadap kelajuan aliran yang dihasilkan akan bersama. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Jangan aku pulang. Baik, karena tidak ada yang bertanya, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kalian tadi juga sudah bisa bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompoknya. Kalian sudah bisa bersikap ilmiah dan bisa berpikir secara kritis. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami berdiri di sini sekarang mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel hasil pengamatan pada pipa 1 dan pipa 2. Nomor 1, luas penampang 1 1,2. Kelajuan pada penampang 1 5,6. Debit air pada penampang 1 6,72. Luas penampang 2 5,6. Kelajuan pada penampang 2 1,2. Debit air pada penampang 2 6,71. Nomor 2, luas penampang 1 1,4. Kelajuan pada penampang 1 6,4. Debit air pada penampang 1 8,96. Luas penampang 2 6,4. Kelajuan pada penampang 2 1,4. Debit air pada penampang 2 8,96. Nomor 3, luas penampang 1 1,7. Kelajuan pada penampang 1 7,2. Debit air pada penampang 1 12,29. Luas penampang 2 7,2. Kelajuan pada penampang 2 1,7. Debit air pada penampang 2 12,24. Nomor 4, luas penampang 1 2. Kelajuan pada penampang 1 8,2. Debit air pada penampang 1 16,4. Luas penampang 2 8,2. Kelajuan pada penampang 2 2. Debit air pada penampang 2 16,4. Demikian presentasi hasil diskusi kami hari ini. Di sini kami membuka ruang untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan. Saya, bagaimana dengan besar debit pada pipa 1 dan pipa 2? Besar debit pada pipa 1 dan pipa 2 sama dan sudah sesuai dengan asas kontinuitas. Ya. Nah, sekali. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan sangat baik. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik
dan kalian sudah bisa bersikap ilmiah dan berpikir secara kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah diskusi kelompok asas kontinuitas untuk menemukan hubungan antara luas penampang dengan kelajuan aliran fluida. Tadi kalian sudah menemukan bahwa jika luas penampangnya kecil, maka kelajuannya akan bertambah besar. Kemudian sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka kelajuan fluidanya akan menjadi kecil. Nah, kemudian tadi apa hubungannya dengan di gambar di AKPD yang ada orang menyiram tanaman? Tadi jangkauannya jauh, ya. Airnya deras, jangkauannya jauh. Kemudian dia menekan bagian ujung selang. Itu artinya ditekan supaya luas penampangnya menjadi kecil. Karena tadi sesuai dengan asas kontinuitas, jika luas penampangnya kecil, maka kelajuannya akan bertambah besar. Ya. Terima kasih. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik tadi. Semua kelompok, Ibu lihat sudah bertugas semuanya di dalam diskusi kelompok. Kalian bertanggung jawab dalam diskusi kelompok. Kemudian kalian sudah bisa bersikap ilmiah dan berpikir secara kritis. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Silakan kembali ke posisinya semula. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Yang pertama, apa tadi penerapan dari asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di saat kita ingin menyiram tanaman menggunakan selang, maka selang tersebut ujungnya kita tekan sehingga air yang keluar sangat deras dan juga jangkauan airnya lebih jauh. Ya, benar sekali. Tadi adalah penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pada saat menyiram tanaman, supaya air deras keluar dan jangkauannya jauh, kita harus menekan bagian ujung selangnya supaya luas penampangnya menjadi kecil dan kelajuannya menjadi sangat besar. Selanjutnya yang kedua, bagaimana hubungan luas penampang dengan kelajuan air? Saya Bu. Jadi, kalau luas penampang pipa diperkecil, maka kelajuan fluidanya akan semakin besar. Nah, sebaliknya, jika penampang pipa diperbesar, maka kelajuan fluidanya akan semakin kecil. Ya, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mempelajari materi pada hari ini. Nah, silakan kalian lihat di layar soal evaluasi ada 3 soal, kalian kerjakan di buku latihan. Silakan Ibu berikan waktu 6 menit dari sekarang. Nah. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Apakah kalian senang? Senang. Nah, kemudian apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya Bu, kami menjadi tahu bahwa saat menyiram tanaman, jika ingin air pancarannya keluar deras dan jangkauannya jauh, maka bagian ujung selang harus ditekan untuk memperkecil luas penampangnya. Pembelajaran kita hari ini selesai. Minggu depan kalian akan mempelajari tentang asas Bernoulli. Silakan kalian pelajari dulu di rumah asas Bernoulli. Kemudian untuk PR-nya kalian kerjakan dari halaman 106 ya.
kalian untuk memimpin doa. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Tetap semangat belajar. Selamat pagi.